Hello good people, apa kabar? Kembali lagi di Lighthouse Podcast. Yeah. Langsung aja. Hari ini kita mau bahas mengenai Proses. to progress. Yes. Gak enak ya. Proses untuk Mencapai. membuat kita jadi lebih oke, lebih baik maksudnya. Proses to Artinya progress. tanpa proses nggak ada Progress. progress. Yes, itu Kita semua loh. pengen progress. Tapi nggak mau proses. Iya, ternyata Ya. harus ada proses. Iya, Kan bener enakan banget. kan nggak ada proses, tiba-tiba ada progress. Nggak enak untuk jadi enak gitu kan. Iya, Proses untuk progress. Iya, Iya, enak nggak loh mie sehat, instan. nggak sehat. Kecuali yang ini bedanya. Itu suara kameramen, teman-teman. It's okay. They're cool. Ya, Oke. gimana Bagem? Salah. I love it karena semua pencapaian yang secara pribadi saya capai semuanya pasti ada proses. Dan sometimes prosesnya itu seperti tidak berujung dan mengerikan. Iya. Seperti malam yang panjang tapi waktu hasilnya itu luar biasa. Oke, yang Iya. punya topik duluan ngomong lah. Ya. Jadi inspirasi dari tema ini itu adalah di Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 Ya, ayat 2. di situ dibilang begini, nggak usah buka, Nggak usah saya buka. hafal kak. Oke. Jadi katanya gini, ranting yang enggak berbuah itu biasanya dipotong, firman Tuhan bilang. Mm-mm. Terus ranting yang berbuah ternyata enggak dibiarin, tapi dibersihkan. Lihat, ranting yang tidak berbuah dipotong, ada prosesnya. Ada Itu dia proses. dipotong, cut off. Cut off. Sedangkan ranting yang berbuah enggak berhenti di situ, dia tetap juga harus mengalami proses. Yaitu dibersihkan. Ya. Nah, dibersihkan itu bicara mengenai proses, berbicara mengenai penderitaan, gak enak. Iya. Bicara mengenai hal yang gak enak. Iya. Jadi kemudian saya akan belajar ya. Saya belajar itu mengenai, ini kan perumpamannya itu kan tentang pokok anggur ya. Jadi saya belajar mengenai pokok anggur itu, bahwa anggur yang sudah berbuah itu biasanya tuh dibersihin lagi, terus kemudian setelah dibersihin dari semua daun-daun yang lebat itu dan dari buah-buahnya itu dipanen kayak gitu, kemudian dari batang-batang yang menghasilkan buah itu mereka itu biasanya tuh dipotong sampai tersisa hanya berapa senti aja, ditinggalin berapa senti aja untuk supaya akhirnya nanti kemudian tujuannya itu adalah supaya buahnya semakin lebih banyak lagi. Buahnya lebih banyak. Nah, kita perhatikan di situ bahwa anggur itu harus dipotong dari dirinya sendiri. Dia mengalami ketidaknyamanan, mengalami penderitaan, bagian dari diri kita. Walaupun kita sudah menghasilkan buah, kita sudah melakukan banyak hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, mengalami peningkatan dalam kehidupan kita, ternyata kita akan terus dibersihkan. Akan terus ada bagian bahkan dari diri kita itu juga harus dipotong. Jadi ada kedagingan kita yang harus terus dimatikan. Walaupun kita kemarin berbuah. Iya. Gitu loh. Jadi ternyata waktu kita berbuah nggak menjamin kita berhenti proses kita. Tetapi kita akan terus mengalami proses dibersihkan. Dan yang menariknya bahwa anggur itu walaupun dia berbuah lagi, dia setiap kali berbuah akan terus dibersihkan terus seumur hidupnya dia akan mengalami proses. Seumur hidup pohon anggur itu ya. Dan yang menariknya setelah diproses dia akan berbuah berlipat kali ganda lebih dari panen sebelumnya. Jadi tujuan dari proses supaya berbuah lebih banyak. Iya, berbuah lebih banyak dari sebelumnya. Menyenangkan ya. Menyenangkan Iya. kalau bisa berbuah lebih banyak, menghasilkan lebih banyak. Iya. Lebih produktif itu menyenangkan. Lebih meningkat. Tapi ada ya, tetapi kita akan proses. terus mengalami penderitaan, mengalami dibersihkan, mengalami bahkan ada bagian dari diri kita yang harus dipotong.
Misalnya kita berhasil di bidang ini nih, tetapi ternyata saya ternyata masih pemarah ya, seperti saya ini masih ada dari dalam diri saya itu yang Sabar kayaknya banget. Salah ya, marah kurang ya. sabar. Kayak misalnya nyetir terus kemudian tiba-tiba ada yang Ada yang lambat di depan, saya Ya. merasa bahwa dia ini lambat banget sih Ya, gitu. ya, Itu ya. tiba-tiba dari diri saya itu Keluar, bergejolak. bergejolak. Seperti Jadi harus ingin marah, dipotong. seperti ingin marah. Iya. Iya. Dan kadang bukan saja ingin, saya benar-benar marah. Iya. Saya buka kaca. Iya, 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 iya. Nah, jadi ternyata walaupun saya udah melayani, udah bertobat sekian lama, saya juga ada hal yang Masih harus terus dipotong. dibersihkan. Iya. Iya kan? Nah, kalau saya sendiri, saya kan dulu mimpin kaum muda itu berapa 20 tahun lebih yang lalu ya. Itu Wah, mimpin tua kaum banget muda. ya. Ya. Sekarang baru 22. Dulu 20 tahun, Masih muda lah, masih muda, masih muda. 20 tahunan pemimpin dan sekarang umur 20-an. Ya, 20 Itu tahun matematikanya lalu, ya, gimana? Matematikanya dari mana? Nah, waktu itu kan gaya kepemimpinannya beda banget sama sekarang. Berbeda jauh. Dulu tuh mungkin karena Dulu saya udah Afgan, terbiasa dengan gaya kepemimpinan itu, waktu masuk kayak sekarang harus memimpin lagi tuh kayak kayak semuanya berubah total. Saya harus belajar, saya harus cut gaya kepemimpinan yang lama supaya saya bisa belajar gaya kepemimpinan yang baru. Saya punya banyak alasan untuk mempertahankan gaya kepemimpinan yang Karena lama. Karena dulu berhasil. Iya. Tapi ternyata nggak efektif, dan waktu cut gaya kepemimpinan lama itu is in the blood, Iya. udah seperti mendarah daging gitu. Dan Iya. harus you cut tuh nggak enak banget. Bener. Nggak enak banget. Lu belajar gaya kepemimpinan baru tuh lu kayak orang bego gitu, karena lu belajar hal yang baru. Nggak mungkin lu langsung dapat nilai 10 kan, lu harus dari nol, Iya. dari garis start gitu loh. Iya. Dan itu nggak nyaman. Ya kayak kita ngelakukan podcast ini ya, Heeh. sesuatu yang baru. tapi setelah 4 tahun menggembalakan, kita 4 tahun menggembalakan ya. Iya, dari Setelah fellowship-nya 4 tahun menggembalakan dengan merombak total gaya kepemimpinan supaya lebih relevan dengan kebutuhan sekarang. Dengan anak Justru muda sekarang. kita sekarang nih lagi menikmati kasih karunia Tuhan. Iya. Dan praise God karena saya mau dipotong gaya kepemimpinan saya yang dulu. Cut off. And Iya. nggak nyaman banget waktu dipotong. Iya, bener. Ya, bener. sometimes it's bleeding, man. Iya. Ya, sakitnya di mana? Di mana-mana, Mbak. Iya, sakit. Iya. Tapi kalau kita mau berbuah banyak, Mau mengalami progres. Ya. kita harus diproses. Sometimes waktu di dalam proses orang berkata Tuhan jahat, justru karena Tuhan sayang. Tuhan mau kita berbuah lebih banyak. Tuhan mau kita memenuhi panggilan Dia dalam kehidupan kita. Semua yang Dia mau berkati kita itu, Dia mau kita dapatin. Gak ada yang miss gitu loh. Makanya Dia mau kita Proses Dan terus. tadi saya suka kalimat Pastor Ika bahwa kita diproses seumur hidup. Waktu engkau sukses, jangan pikir bahwa prosesmu selesai. Iya. Waktu rohanimu udah jauh lebih kudus dari 4 tahun yang lalu, jangan pikir prosesnya selesai. Prosesnya berjalan terus. Kedagingan kita terus dimatikan. Firman Tuhan bilang, ada bagian dari diri kita yang harus dikeluarin, harus dipotong, harus nggak boleh kita pertahankan, yang harus kita ganti, yang kita harus relakan untuk dibuang, gitu seperti itu. Dan kalau ngomong proses berarti you harus siap untuk sakit. Iya, benar banget. Harus siap untuk sakit. Nah, itu. Orang nggak siap untuk sakit nggak bisa masuk proses. Bener. Ya kan? Sedangkan nggak mengalami proses nggak akan mengalami progres. Ya kan? Tapi begini, terkadang orang bilang ikut Tuhan tuh susah. Saya pikir saya waktu belum bertobat pun susah. Maksudnya begini, ya benar. setiap keputusan yang kita buat dalam hidup pun pasti ada konsekuensi. Kita mau jadi orang jahat
Ada ada konsekuensinya. konsekuensi. Kita mau jadi orang baik, ada resikonya. Iya. Semua ada resiko, semua ada konsekuensi. Iya, You benar. nggak mau bertobat, you tetap akan mengalami penderitaan di dalam dunia. Iya. You bertobat, you tetap akan mengalami. Iya. Nah sekarang you choose penderitaan mana yang you mau. Iya, karena kayak tadi kan firman yang tadi kita baca bahwa yang tadi saya bawakan bahwa kita yang tidak berbuah itu juga mengalami proses, yaitu dipotong, dan yang berbuah itu dibersihkan, sama-sama mengalami proses. Tapi bedanya yang tidak berbuah, dia nggak akan tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi yang berbuah yang kemudian dibersihkan ini tetap ada di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, meskipun apa yang dialami, proses yang kita alami itu nggak enak, nggak menyenangkan, tapi kita percaya bahwa itu semua untuk kebaikan kita. Iya. Semuanya untuk kebaikan kita, maka kita akan tetap tinggal di dalam proses itu. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap apa yang kita alami. Maka saya percaya bahwa kita akan mengalami banyak terobosan-terobosan lah ya Iya. dalam kehidupan kita. Nah yang saya lihat bahwa waktu kita berbuah, kita dibersihkan. Pertanyaannya berarti waktu you berbuah, you nggak bersih ya? Nah, Iya dong. iya benar. Iya dong. Kadang kita ngerasa bahwa, wih, Nah sebenarnya ayat ini mengandung satu kasih karunia Iya, yang benar, luar biasa. benar. Tuhan berkati you lebih dari yang kita layak diberkati. iya benar. Tuhan berkati lu lebih dari yang lu layak diberkati. Iya, Tuhan akan pakai lu lebih dari yang lu layak dipakai. Bahkan sometimes kita jauh dari kesempurnaan, tapi Iya, Tuhan iya, bisa iya. pakai kita iya, untuk menjadi alat berkat bagi banyak orang. iya. Kan terkadang orang bilang Tuhan terlalu kudus, saya tunggu dulu saya perbaiki hidup baru saya datang ke Tuhan. Enggak, itu mindset yang salah. Benar banget. Nah, Benar. kita datang ke Tuhan apa adanya. Benar. Waktu Benar. kita berusaha untuk hidup kudus dan masih banyak kesalahan, Tuhan tetap akan membuat kita berbuah. Iya, Tuhan tetap akan membuat kita berbuah, dan waktu kita berbuah dia bersihkan lagi. Waktu kita berbuah dia bersihkan lagi. iya. Nah, seperti itu. Menariknya kayak tadi Pastor Jason bilang bahwa walaupun kita nggak ada di situasi yang dimana kita dalam keadaan bersih dan kemudian menghasilkan buah, artinya bahwa kita dalam keadaan yang mungkin kita masih berdosa, masih banyak salah, masih punya kebiasaan yang Kekurangan. banyak kebiasaan yang jelek, tapi saya kok diberkati, Ya. saya kok usaha saya tetap diberkati, Ya. padahal saya masih main curang dikit-dikit ya kan. Kok saya dikasih kok saya tetap diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa, padahal ada banyak, mungkin saya masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, saya mungkin masih melihat porno dan lain sebagainya, tapi kok saya waktu melayani Tuhan kok hadirat Tuhan begitu luar biasa, kok bisa Tuhan memberkati saya padahal saya dalam keadaan yang tidak layak seperti itu. Ya kan banyak hal seperti itu, tapi saudara, ini semua ini bukan berbicara mengenai kita berbuah nggak berbuah, itu bukan berbicara mengenai kemampuan batang untuk menghasilkan buah atau kekuatan kekuatan ranting untuk menghasilkan buah, tapi saudara, kenapa dia bisa berbuah? Karena dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan akhirnya yang membuat dia jadi berbuah itu atau menghasilkan buah itu karena nutrisi dari pohon, dari yang adalah sumber nutrisi itu yang memampukan dia, akhirnya kemudian dia nggak perlu ngapa-ngapain, dia hanya tetap tinggal di dalam Tuhan, dan akhirnya waktu dia tetap tinggal, akhirnya pada akhirnya dia akan mengalami progres, dia akan mengalami menghasilkan buah itu. Jadi ini bukan bicara mengenai kemampuan kita, bukan bicara mengenai seberapa besar kemampuan kita, seberapa hebat. Jadi jangan merasa juga kalau ini karena kita melakukan sesuatu yang terlalu wah sehingga kita akhirnya diberkati seperti itu. Enggak, itu bukan karena mengenai kehebatan kita, tapi karena ini bicara mengenai kasih karunia ya. Ya. Oke, kita akan lanjut part 2.